Gara-gara membuat konten untuk media sosial, seorang remaja hilang di sungai. Korban dan teman-temannya terjun dari jembatan kereta api ke sungai berarus deras. Inilah aksi nekat 4 remaja yang melompat ke Sungai Cisanggarung di Desa Lusari Kidul, Brebes, Jawa Tengah, Kamis sore. Mereka melompat dari jembatan rel kereta api ke sungai hanya demi konten di media sosial. Namun salah satu remaja diduga tak bisa berenang dan hanyut, lalu tenggelam ke dalam derasnya air. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan gua Gembul di Shelter Pendaki. Oke, teman-teman, untuk kali ini gua mempunyai edisi spesial gitu kan. Jadi awal gua cerita sedikit gitu. Gua lagi jalan-jalan ke kampung tim gua di daerah Cirebon gitu kan. Berhubung sekarang gua lagi di daerah Cirebon, gua menggali cerita-cerita bisnis yang ada di sini gitu kan. Ini yang akan nanti beberapa part sebenarnya gitu kan. Tapi ada warga lokal sih, hitungannya sih warga lokal, warga asli di Cirebon gitu kan. Emang cerita ini tuh nyata gitu, nggak settingan, nggak apa, emang itu nyata. Kita kejadian real, bahkan nanti pun yang akan diceritakan pun se-RT pun emang lihat gitu. Ya kan. Nah, oke, sebelum itu kita kenalkan dulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kenalan dulu Bang, untuk teman-teman agar tahu nama Abang gitu. Iya. Nama saya Rojikin, akrab dipanggil Ikin. Akrab dipanggil Ikin. Ikin. Iya. Nah, emang nih, jadi gini dulu nih sebelum cerita kan, emang sini kan daerah Cirebon gitu kan. Nggak apa-apa Bang kalau misalkan mau bahasa sini juga nggak apa-apa, nanti tim kita yang mengartikan di Iya, di videonya gitu kan. Maksudnya daripada nanti bahasanya Indonesia kaku gitu kan, nggak apa-apa pakai bahasa sini juga. Oke, sebelum itu kita ngopi dulu Bang ya. Boleh. Oh iya, ngopi dulu kali sambil ngerokok juga gitu kan. Ngilangin ketegangan. Nah benar, ngilangin tegangan. Seruput dulu teman-teman sebelum cerita biar enak. Nikmat ya? Mantap. Ya sih Bang, jadi gue penasaran sih Bang, emang yang tadi sekilas juga gue dapet di cerita daerah sini itu banyak. Bahkan mistisnya itu kalau dibilang semua tempat ya. Iya, di sini. Ya, memang di daerah perbatasan ini memang antara Jawa Tengah, Jawa Barat, khususnya kita di sini yang Jawa Barat itu Cirebon. Ya, dari dulu sampai sekarang pun banyak cerita-cerita mistis. Ya, kayak pengalaman saya sendiri ya, termasuknya ya ada, walaupun nggak banyak itu ya ada. Iya, maksudnya kan emang daerah sini itu bahkan hampir semua masyarakat mengalami Bang ya. Iya. Itu emang dibilangnya masih kental gitu ya. Iya, aura mistisnya itu masih kental banget di daerah sini. Bahkan kalau dibilang kata itu, mereka itu udah nggak ada malu-malunya sama kita itu, begitu. Nunjukin ya? Iya. Hampir bukan ya, istilahnya apa ya?
kalau kita sendiri yang lihat kan, jadi ceritanya itu nggak ada saksi. Kalau ini memang semuanya juga ngelihat. Jadi ya kalau memang mau diambil dari narasumber yang manapun, ceritanya juga sama, karena kita melihatnya tuh bareng-bareng gitu. Enggak saya pribadi sendiri ngelihat terus kita cerita, enggak. Tapi untuk kali ini Bang, gua emang khusus gitu kan, kejadian di lu sendiri nih Bang ya. Kejadiannya sih, pengalaman lu itu terhadap mistis di daerah ini tuh seperti apa sih Bang? Gitu. Ya, di daerah perbatasan ini terutama ada namanya Kali Cisanggarung. Nah, pengalaman saya itu ya di Kali Cisanggarung itu yang bener-bener dibilang mistis. Ya, pas saya kan orangnya suka mancing. Iya benar. Iya. Jadi apalagi saya kan dekat sama sungainya kan, kali ya, dekat sama Kali Sanggarungnya. Kejadiannya sih bukan malam, kejadiannya siang hari. Saya berangkat dari rumah, tapi saya nggak tahu hari, udah nggak inget itu harinya hari apa, cuman posisinya siang. Selepas johor, saya berangkat dari rumah itu jam 12:30 ke kali. Ya saya jalan berdua sama temen berdua. Saya mancing di situ. Ya ada pohon, namanya kalau di sini namanya pohon lo. Pohon lo. Pohon lo. Cuman kalau di bahasa nasionalnya itu pohon apa, saya nggak begitu paham. Kalau di sini namanya. Oh, yang bulat-bulat itu ya? Iya, bulat merah. Kalau udah matang itu merah. Cuman kalau masih muda emang kuning warnanya hijau. Iya. Ya mungkin nanti pohon lo bisa maka ditampilin gambarnya sama tim kita gitu, biar teman-teman juga tahu itu pohon lo itu seperti apa sih gitu kan. Nah, kayak gitu kan. Iya. Lah itu saya mancing di bawah pohon lo itu, pohon gede. Ya posisi kali juga lagi asap gitu. Kalau apa sih lagi surut, lagi surut. Ya pas kalau kita di sini kan seneng mancing itu mancing udang apa sih namanya, udang galak kalau katanya, udang galak. Kita mancing di situ ya sebelahan, tapi agak jauh sama teman saya itu, sebelahan itu agak jauh. Pas lagi enak-enak mancing, ya saya pikir saya dapat di situ enak mancing enak gitu kan. Ya walaupun dapatnya nggak gede, cuman narik terus. Akeh lah ya. Iya, akeh lah bahasa Cirebonnya ya. Ya terus namanya juga di pinggir kali kan banyak angin. Ya. Kalau saya kira bunyi pohon itu, awalnya saya kira bunyi pohon itu cuma sekedar kena angin. Iya. Karena pohon lo itu sebelahnya itu persis pohon bambu. Berarti emang pohon lo ini sampingnya pohon bambu persis. Iya, persis banget. Jadi rantingnya itu ketemu begini antara pohon lo sama pohon bambu itu, rantingnya begini. Nah, ya pikir saya kan bunyi beledak begitu. Kirain saya angin, terus saya nggak ada pikiran yang negatif ke sana karena posisinya juga siang hari. Ya saya lagi dapet, begitu narik lagi, ya saya sih nggak punya pikiran yang ke sana ke sini nggak ada, anteng aja saya mancing. Ya awalnya itu teman saya yang di sebelah saya, cuman agak jauh, nggak mepet lah, cuman jauh, ada jangka gitu. Jadi pas mancing uang pira? Dua orang, saya berangkat dari rumah itu. Cuman ya di kali itu cenderungnya sepi, walaupun istilahnya ini juga sepi di kali itu. Ya siapa juga yang mau ke situ, tempatnya rawa-rawa, banyak pohon tinggi-tinggi kayak begitu kan. Ya kalau kita bukan pecinta mancing mah ke kali itu agak enggan lah istilahnya begitu. Iya. Itu awalnya begitu. Saya dilempar batu, awalnya dilempar batu sama teman saya. Pikir saya awalnya itu yang lempar batu cuma sekedar bercanda. Iya. Apa sih kalau kata orang kita itu apa yang ngomongnya itu, saya waktu itu ngomongnya
aja guyonan kan Iya. gitu. Iya, aja guyonan kan. Lagi enak-enak kan. Iya, wong penak-enake ya. Iya, lagi asik-asik mancing dilemparin batu kan perasaan gimana gitu kan. Udah pertama itu. Ya itu sih bunyi tetap letak begitu karena banyak angin. Letak pikir saya kan angin, pikir saya jadi masih anteng. Kedua kalinya dilempar lagi saya sama teman saya pakai batu lagi, pakai kerikil gitu. Ya saya melotot. Iya. Orang mancing, ibarat kalau orang lagi asik-asik mancing dilempar begitu, seakan-akan kan gimana, apalagi kita lagi asik Iya, mancingnya. ganggu Pak. Ya iya, jangan bercanda lah. Kalau mau bercanda nanti, kata saya kan begitu. Cuman teman saya itu ngasih isyarat, ngasih isyarat. Yang satu lagi tuh. Iya, yang lempar Ah. batu itu teman saya. Awalnya teman saya, bukan saya yang ini. Awalnya ngasih isyarat. Atas kan begitu. Iya. Pakai tangan itu begini nunjuk. Apa sih? Ya saya nengok. Ya saya nengok persis di atas saya. Ya pohon elok, rumpun ya kan apa Iya. sih namanya? Lebat. Iya, lebat. Ya saya nengok ke atas. Ya campur aduk udah. Pikiran campur aduk. Saya yang lihat di situ di batangnya itu lambre begini. Gimana kalau bahasa sini apa sih lambre itu kalau bahasa nasionalnya? Yang lambre beginilah. Iya kayak duri lah ya. Kayak orang mau terjun payung iya. begini siap-siap mau jatuh gitu kan. Ya begitu. Itu semuanya bulu semua. Bulu semua hitam. Oh berarti itu genderuwo. Ya bisa mungkin, ya bisa mungkin genderuwo. Cuman kalau kata orang sini mah, kalau bahasa kita orang sini ya, Iya. bahasa wong Losari istilahnya wong Cirebon itu apa bencari namanya. Bencari. Iya bencari. Mungkin kalau kata orang-orang mah itu genderuwo. Iya. Kalau kata kita orang Losari itu mah namanya bencari. Udah dari dulu di pinggir kali itu yang terkenal itu namanya yang sering tapi kebanyakan itu bukan yang mereka incar itu bukan orang-orang asli sininya. Kebanyakan. Berarti emang yang gangguin lah ya. Iya. Yang diganggu itu emang bukan warga asli. Nah iya kebanyakan tapi Iya. ada juga dari, Ada juga. iya dari orang kita itu ada juga cuman nggak terlalu mereka ini banget gitu. Cuman ya itu bentuknya seperti itu. Jadi dia kalau di dalam air itu bisa apa ya, bisa mangsa begitu, bisa memangsa lah ibaratnya. Kalau itu ya bisa memangsa. Ya itu posisinya dia lagi di atas atau mungkin gimana, apa sih itu genderuwo, apa sih itu bencari. Cuma saya juga nggak begitu berani natap Negesin. iya, nggak berani natap apa sih ada namanya lama gitu kan. Nggak berani natap lama ya, saya nengok begini. Innalillahi. Ya pokoknya saya banyak ini dalam hati itu kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus saya langsung buru-buru udah saya inginin pancing. Ya pergi langsung. Udah pindah lokasi. Berarti emang si genderuwo ini gede. Oh si makhluknya ini Iya, lah ya. makhluk itu tuh gede. Jadi batang itu di batang itu begini. Iya. Itu lah terus ini kan ya itu saya melihat itu Pas lagi mancing. pas lagi mancing. Lah ini di tempat yang sama juga. Di tempat yang sama. Baru-baru ini bahkan belum ketemu orangnya. Itu dia ya bikin konten atau gimana saya juga nggak begitu paham. Cuman memang ada beritanya ada. Mungkin ya bisa dilihat lah di channel-channel Yang lain yang gitu. lain iya. Berarti emang baru-baru bulan-bulan kemarin. Iya. Kalau nggak salah ini ke sini sampai ke sini tuh ada mungkin udah 1 bulan lewat. 1 bulan berarti sekarang Maret, Februari. Ya Februari itu rame mas di situ. Berarti masih seger dong ini. Masih seger beritanya masih benar-benar seger. Nah ini orang tenggelam
Jadi memang bener lagi bikin konten. Mm-mm. Ceritanya memang dia lagi bikin konten, cuman saya nggak mengikuti alur cerita yang saya tonton gitu kan, cuman sekedar pengen tahu aja siapa sih begitu kan, pengen tahu aja itu yang tenggelam, katanya ada orang tenggelam katanya, pokoknya rame, ya saya pikir saya pengen lihat kan, saya lihat ya kejadiannya dia pas tenggelam itu ya, di pas saya pas ngelihat apa kejadian saya itu. Berarti posisinya pas dia tenggelam itu pas posisi Mas mancing. Ya iya, pas posisi Pas. saya mancing di situ. Itu. Jadi pikir saya pas ngelihat apa namanya kontennya dia itu pas waktu kejadiannya dia tenggelam. Itu saya pikir wah, apa yang saya lihat itu berarti Bener. Bahwasanya emang itu apa namanya jahil lah. jahil di tempat itu tuh bener-bener berarti makhluk yang saya lihat itu ya jahil, bener-bener di situ tuh mistis. Barat ya kalau kata orang sini mah katanya jaluk tumbal. Makhluk itu tuh sering jaluk tumbal katanya begitu kalau kata orang sini. Nah tapi Mas, di sini di Sanggarung itu banyak kejadian-kejadian aneh itu banyak. Ya karena kita itu ya saya pribadi itu tinggal di daerah bantaran Sungai Sanggarung. Berarti emang samping lah ya, sampingnya pas. Iya, sampingnya pas. Jadi kejadian-kejadian aneh di Cisanggarung itu khususnya di Kali Sanggarung itu ya banyak. Peristiwa lagi dekat Sanggarung juga. Waktu itu, tapi itu cerita ini dulu banget. Iya. Ini dulu banget. Waktu saya masih main-main, belum masih sekitaran kelas 5 atau kelas 6 SD dulu. Itu saya masih ingat hari-hari Jumat. Cuman kalau tanggal saya nggak ingat. Karena saya ingat hari Jumat itu orang itu semuanya berangkat sholat Jumat, jadi sepi. Lah saya itu berempat, teman saya itu berempat. Yang lain itu sholat Jumat, kalau saya malah ngadu ayam. Nah itu, iya orang jadi sepi. Ya kita malah ngadu ayam, bawa ayamnya mah nggak banyak, mas satu. Iya bawa ayamnya itu satu. Jalan di pinggir kali. Nah, di pinggir kali. Apa bantaran kali kan tinggi, di bawahnya ada jalan. Saya jalan di situ, masuk ke pekarangan orang. Pekarangan. Masuk ya, itu rencananya masuk ke pekarangan orang itu ya nyari apa namanya? Nyari ayam, maksudnya buat diadu gitu kan. Ayam warga lah ya. Ayam warga ya buat diadu. Ngetes ayam kita nih, bagus gak nih? Bagus gak? Iya. Udah. Ketemu ayam diadu. Itu di situ ada bor. Ya, sampai sekarang pun masih ada bornya. Masih ada. Jadi bor irigasi buat apa kalau musim kemarau. Di sini kalau musim kemarau warga itu ngambil airnya dari Kali Sanggarung. Jadi dibor terus ya ada jalurnya lah, solokan itu kan nanti sampai ke sawah. Nah itu ada bor, di belakang bor itu ya saya ngadu di situ, di belakang bor itu ngadu. Ya sepi, di pekarangan lagi sepi. Awalnya juga bukan saya juga yang lihat, cuman akhirnya semuanya lihat, empat-empatnya. Yang tadi nggak sholat Jumat. Iya. Semuanya ngelihat. Itu gimana ya? Posisinya nunduk. Itu saya lihat, yang saya lihat. Tahu mereka lihatnya apa, tapi ya lihat. Atau mungkin ibaratnya dia yang dilihat sampingnya.
Ya, posisinya itu begini, merungkuk. Cuman bukan ruku, dia apa sih, nekuk begitu. Nekuk kan? berarti Nekuk. pala di bawah. Kepala di bawah. Cuman kepala itu nggak kelihatan, kelihatannya rambut panjang. Rambut panjang, lawon. Apa sih kalau kata orang Jakartanya itu bilang lawon itu apa? Kain kafan lah ya. Kain kafan lah. Gamis lah, gamis ya. Itu putih, warnanya putih itu darah semua. Yang saya lihat itu darah semua. Ya darah semuanya, kan punggung jadi kelihatannya di sini. Itu darah semua. Ya kita melihat semua, saking paniknya, saking takutnya ya lari. Sampai ayam pun Tinggal. ya nggak ditinggal, dibawa. Cuman pas dibawa itu kita asal nangkep aja, yang penting kita bisa lari. Nangkep, yang ditangkap apa? Lehernya. Buat lari gitu kan, lari. Ada teman satu, Mas. Kita keluar desa kan, berarti dari pekarangannya keluar desa, ketemu teman satu. Dia nanya, kenapa katanya. Kalau bahasa sininya, Pak, kenapa pada melayu-melayu? Iya. Gitu. Kenapa pada lari-lari? Ya kita jelasin, maksudnya terangin, ini ada saya berempat ini melihat sosok ini. Nggak percaya. Alah, bohong kalian, katanya ngomong begitu. Kalau bahasanya lah goroh, masa temen menawan-nawan kan begitu. Ya tetap nggak percaya, kita jelasin juga nggak percaya. Udah. Ya dia yang saya ceritain itu, terus nggak lama dia juga punya ayam. Ke situ juga, ke tempat itu, saking penasaran. Iya. Yang diceritain itu ya memang di tempat itu tuh pekarangan, cuman memang enak kalau ada irigasi buat duduk-duduk apa kalau sore begitu kan, ya enak buat main di situ tuh, buat main enak. Jadi ya nggak ada takutnya. Mungkin kalau biasa kita ini mah ya biasa aja di situ. Nah dia bawa ayam di situ juga. Ya kata dia nih yang tadinya nggak percaya, itu ngomong, ya apa yang kita ceritain kata dia benar. Iya ini benar, saya lihat juga begitu ya, dia juga lari katanya. Nah udah ini kita di sini akhirnya dikumpulin. Oh tadi kumpul semua datang. Iya akhirnya kumpulin. Yuk beraniin aja kan kita. Kalau memang yang mau nongol, ya pikiran kita kalau mau nongol, kerutugin aja, udah lemparin batu begitu kan, udah lemparin batu aja. Ya kita ke situ berlima, kita samperin, nyampe lokasi. Yang nggak ada penampakan, nggak ada. Yang ada cuman pohon pisang tumbang. Yang ada cuman pohon pisang tumbang. Cuman pas saya lihat itu tuh pohon pisang itu tuh nggak ada, nggak kelihatan. Posisinya persis sama pohon pisang tumbang. Cuman kalaupun sekarang teman-teman saya ada, ya pasti ceritanya sama kayak saya. Karena bukan saya sendiri yang lihat, ada saksi matanya. Itu yang kelihatan cuman pohon pisang tumbang begini, yang nggak ada apa-apa. Iya. Udah. Ya itu kejadian, termasuk kejadian mistis juga. Masih ya kita sambung lagi. Saya kalau mancing di Sanggarung nggak pernah namanya sendirian. Oh iya. Iya. Saya itu kalau mancing di Sanggarung nggak pernah yang namanya sendirian. Kenapa? Kalau kita sendirian, ya pikiran kita juga ya ada takutnya. Ya kan? Karena ya apalagi dari cerita-cerita, bukan saya aja cerita, banyak semua orang perbatasan ini cerita tentang Sanggarung yang ABCD lah, istilahnya yang mistis, ada yang ini, ada yang itu. Ya kita kalau mancing itu di bawah jembatan Pantura ini, jembatan persis antara penghubung Jawa Tengah dan Jawa Barat. Iya, depan itu ya. Iya, kita di bawah mancing. Kadang kalau malam kita mancingnya di atas, nggak berani di bawah. Oh di jembatannya. Di jembatannya itu kita mancingnya di atas. Cuman ini posisinya siang.
Posisinya siap. Padahal warga lokal ya. Warga sini. Heeh. Ya, bukan dari warga Jawa Barat aja, Jawa Tengah, apa juga mancingnya di situ. Karena memang dominan banyak udangnya. Oh, udang, iya. Jadi kalau yang seneng mancing udang itu ya nanti kapan waktu kita kalau ada waktu terus Mas yang seneng mancing ya kita mancing Siap, aja. mungkin kita mancing Iya. gitu ya. Nah, itu kejadian lagi nih. Kalau kita mancing itu dari rumah berharapnya kita dapat ikan. Iya, pasti itu Iya. mah. Kalau kita mancing udang berharapnya dapat udang. Ya kan? Cuman ini mistisnya Kali Sanggarung ini begini, Mas. Dan ini semuanya ngelihat. Iya. Semuanya ngelihat dan semuanya tahu. Istilahnya bukan nggak ada saksi mata lah istilahnya. Kita mancing, lempar pancing, ya kan, lempar kail, ya kan. Itu kalau mancing udang itu penuh dengan perasaan. Cara kita narik, senar itu gimana? Biar sekalinya udang itu nyangkut di kail itu biar kena gitu kan. Terus pucukan itu kalau kata orang ininya apa ya, pucukan itu apa ya, Mas? Ujung ya, ujungnya Pancing, walesan joran ya. Ujungnya joran itu kalau buat mancing udang itu dibikin selentur-lentur mungkin. Jadi pas itu ditarik pelan dengan perasaan, kita pikir udang. Jadi kita kan nggak ngelihat karena adanya di dalam air. Iya. Kita pakai perasaan, kita pikir udang, ya kan, asik. Ya itu sampai melengkung pucukan joran itu sampai melengkung, sampai benar-benar ditariknya itu berat ya. Pikir kita, wah, ya dua kemungkinan. Kalau nyangkut otomatis kan berhenti. Ya, pasti. bisa mungkin juga sampah. Ya. Pikirnya kita sampah ini yang ditarik ya kan. Ataupun udang itu tersebut. Iya. Cuman pikir saya udang. Iya. Pikir saya udang. Saya tarik yang apa ya? Jadi yang tadinya mau seneng jadi hilang senengnya. Jadi malah tegang. Jadi malah pikiran itu ngebayangnya kemana-mana. Ya semuanya juga bertanya, kok bisa? Iya. Kok bisa, Gin? Itu yang namanya itu kail. Itu memangnya dapatnya sampah. Sampah. Cuman sampah di Sanggarung itu bukan sembarang sampah, Mas. Bener. Sampahnya di Sanggarung itu bukan sembarang sampah. Itu yang saya dapetin, ini kail itu, kail udang itu gedenya seberapa sih ya? Terus kail udang itu lentur, nggak kayak kail ikan, lentur, bener lentur. Kalau di ini apa? Di bengkok apa sih namanya ini? Kalau dibengkokin begitu iya, kan? Dilurusin Iya, lah. itu gampang banget, nggak kayak pancing ikan. Iya. Kan Keras. keras gitu kan. Itu bisa geret gaman keris. Keris, bener. Itu nempel di kail, itu nempel sampai ke atas. Ya dilihat ya teman saya, bahkan ada yang tua juga sampai penasarannya dipegang-pegang. Itu yang namanya Sanggarung, sampahnya Sanggarung itu luar biasa. Sampai itu saya mancing bukan dapatnya udang, dapatnya itu gaman di Sanggarung. Itu dapat keris. Ya panjangnya itu antaranya 25 cm atau 30 cm. Lumayan panjang lah ya. Lumayan panjang lah. Itu kalau kayaknya masih ada barangnya. Berarti dibawa pulang. Dibawa pulang, cuman nggak tahu itu barangnya itu sampai sekarang disimpan atau dibuang lagi juga nggak tahu. Ya, itu dibawa pulang sama teman, dibawa pulang. Berarti bukan Mas yang bawa? Iya, dibawa pulang sama teman saya. Itu bentuknya keris, itu melekuk Mas. Melekuk begini gimana sih? Iya, keris mah. Melekuk. Itu gagang ini yang dipegang itu naga, ular.
kepala ular, kepala naga itu, kepala ular. Ya bagus lah, indah, baunya indah. Kenapa? Bukannya memang itu sampah, memang asli itu sampah di Sanggarung. Karena apa? Di Sanggarung itu tempat buangannya apa aja. Apalagi itu persis di bawahnya jembatan penghubung antara Jawa Tengah dan Jawa Barat di daerah Pantura. Nah, itu jembatan itu Mas, di bawah itu entah itu orang dari mana, dari bawahnya, dari penjuru. Ya penjurunya itu memang tidak jauh sih ya. Maksudnya masih antara Jawa Tengah, Jawa Barat. Yaitu mau buang apa itu, kalau kata orang tua itu apa namanya, kalau mau apa ya, bersihin. Apa sih kalau bersihin, nggak, pokoknya begitulah katanya, bersihin. Ya itu di situ. Kalau mau dibuang ya ke situ. Jadi di situ tuh kalau mau nyari, mungkin kalau orang yang mau nyari ibaratnya sengaja itu nyari mungkin ya. Ya dapat. Ada aja ya, entah itu orang pernah jadi ini sih saya bukan dari saya. Cuman akhirnya saya sambung. Jadi bukan saya aja. Kalau lagi musim Sanggarung itu, kali Sanggarung itu musim airnya dangkal. Ya. Asat. Iya. Airnya asat. Itu kita tradisinya tuh yang seneng di kali itu cari etelewek. Iya. Apa tuh? Kalau bahasa sininya ngomong bahasa sininya etelewek. Bentuknya kalau kata orang Jakarta kalau nggak salah itu kayak kerang hijau. Oh, iya. Cuman kalau itu kan hidupnya di air asin, kalau ini hidupnya di air tawar. Iya. Itu namanya etelewek. Kalau kata kita itu namanya etelewek. Itu gogo Mas. Ya gogo gimana? Apa sih bahasa gogo? Banyak. Di lumpur banyak. Itu. Ya kalau saya sih nggak pernah nemuin hal ini. Buat saya pas gogonya ini, pas nyariin etelewek ini. Cuman teman saya pernah ngalamin. Jadi di situ tuh nemuin duit receh. Itu di kain kayak begini. Kain sarung. Itu banyak banget. Cuman bukan duit receh kayak uang kita, bukan. Kayak rupiah, bukan rupiah. Jadi itu ada tulisan Arabnya apa. Itu duit recehnya. Dinar mungkin. Ya nggak tahu, karena saya juga cuman itu sekedar cerita ya. Cerita dari teman saya juga nggak ngeliat. Cuman ya pengalamannya dia gitu, dia ceritain ke saya. Itu berarti gowo itu nyari lah ya, nyelam. Iya, nyelam. Jadi gogo. Kalau bahasa gogonya itu apa sih ya? Ngerogo lah, ngerogo di lumpur gitu kan. Karena etelewek itu hidupnya di lumpur. Iya, hidupnya di lumpur. Jadi di ini lumpur itu ya digogoin begini, nanti ada 2, 3 gitu. Nah, itu dia ya itu dapetin itu. Kain diangkat sama dia, ya kan? Pikir dia kali kan kalau ada sampahnya itu di dalam lumpur itu, eteleweknya itu banyak Mas biasanya. Oh iya. Iya, biasanya karena hangat atau gimana kan saya juga nggak ngerti. Tapi banyak di situ biasanya diangkat tadinya. Kemungkinan terus pas diangkat ya itu berat, isinya itu duit receh banyak banget. Katanya ya dikiloin, akhirnya dikiloin sama dia di tukang kilo. Ya dapat duit lumayan. Iya. Ya itu kejadian dari teman saya lagi. Padahal mungkin ya kalau ini mah bisa barang antik lah ya. Iya, karena ya itu buangan-buangan orang tahu, orang yang mungkin ada orang, kalau bahasanya itu, kalau bahasa mistis ada orang kenang santet diobatin, ada ininya terus dibuang ke Sanggarung. Ada orang punya hajat ini dan itu buang ke Sanggarung. Ada punya gaman yang tadi saya temuin itu ya kan, kalau mungkin dianya nggak sanggup nggak sanggup ngopeni gitu kan, nggak sanggup melihara, itu buangnya di Sanggarung. Ya jadi Sanggarung tempat pembuangannya ya benda-benda begitu.
itu ya info saya mah ya seperti itu. Cuma kalau mau diceritain lebih dalam lagi tentang Sanggarung itu mistisnya banyak. Banyak lah, nggak cuma itu aja ya sebenarnya mah ya. Mungkin ya kalau diceritain mah untuk Cisanggaru mah nggak nyampe semalam lah ya. Oh iya lah, dan yang lucunya lagi pernah nih saya ceritain lagi. Yang lucunya lagi ini satu RT. Iya. Iya, jadi ingat saya. Iya. Aduh, sembari di kopiin dulu. Iya benar iya. Kayaknya Biar enggak ya benar. tenggorokannya juga Kopi udah dulu, kopi aduh, dulu, iya iya. boleh lah seruput Boleh, dulu. Iya, seruput dulu. Tadi emang mau nawarin gitu kan. Berhubung takut mengganggu suasana ya kan. Biar asik ya. Baru sekarang kita ngobrol dulu. Boleh sembari kita. Mantap.